sedikit noda saja, setitik noda saja, pengajaran-pengajaran yang salah yang saudara dengar dan saudara terima, maka keselamatan itu akan hilang. Karena setitik ragi akan menghancurkan semua adonan. Ya. Jadi jangan ada ragi-ragi yang masuk ke dalam apa yang saudara dengar, apa yang saudara makan. Nah, makanya pentingnya bagi saudara untuk apa? Membaca kitab suci setiap hari. Supaya setiap apa yang saudara dengar, tidak saudara telan bulat-bulat saja. Ya. Oh iya, nanti diberitakan, oh iya, karena enak didengar. Karena biasanya namanya pemberita. Ya, namanya pengajar. Mereka juga sudah punya talenta yang khusus untuk menyampaikan segala sesuatu sehingga ada daya tarik bagi orang yang mendengarkan. Namun sekalipun demikian, kita yang mendengarkan, kita juga punya talenta. Ya, kita juga punya kuasa untuk menyelidiki segala apa yang disampaikan. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk menyelidiki segala apa yang kita benar, sekalipun itu benar. Kita selidiki. Di saat kita selidiki, oh ini sesuai dengan firman, ini sesuai dengan firman. Ya sudah, terima kebenaran itu. Namun di saat kita selidiki, kita menemukan sesuatu yang salah, maka keluarlah daripadanya. Ya. Nah, salah satu contoh, apakah itu sudah ada di dalam bumi? Sudah banyak. Sudah banyak saudara. Ya. Tahun 2016 Tuhan pernah membukakan kepada saya kalau akan ada pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan dan itu akan semakin besar, ya. Itu 2016 Tuhan sudah bukakan. Dan tahun 2016 saya diperlihatkan foto seorang hamba Tuhan, ya. Saya belum pernah dengar khotbahnya. Dan saya belum kenal siapa dia. Tetapi waktu melihat wajahnya, tiba-tiba keluar dari mulut ini, ya, dia nanti akan menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Keluar langsung. Sampai yang menunjukkan foto ini, cuman saya lupa siapa dia, bilang sama saya seperti ini, Bu, dia hamba Tuhan loh, keren banget, khotbahnya luar biasa untuk pertobatan, dan dia di dalam bermazmur luar biasa. Itu bukan satu ukuran, saya bilang. Bahkan orang akan diuji, semakin besar pelayanan yang dikerjakan, semakin besar pula ujian yang akan dia hadapi. Ya. Nah, makanya setiap hari kalau sebagai hamba Tuhan harus tetap berdoa, ya. Supaya kerendahan hati itu tetap ada, supaya persekutuan itu tetap ada, supaya pikiran itu murni pikiran-pikiran kepada Tuhan, ya. Supaya pengajaran itu selalu murni daripada Tuhan, bukan karena pembacaan-pembacaan, ya, dari buku-buku oleh filsafat manusia. Karena karena banyaknya membaca buku tetapi tidak banyak membaca kitab suci, akhirnya apa? Linglung. Ya. Dari mulai Tuhan benar-benar menyatakan rohnya diam dalam diri saya dan saya terima itu, ya. Dari hari itu Tuhan melarang saya sampai detik ini untuk membaca buku-buku lain. Dan saya taat sampai detik ini. Saya tidak pernah membaca buku apapun kecuali ini. Banyak yang kirim-kirim saya buku. Bahkan yang membaca itu orang-orang di sekeliling saya. Saya sendiri tidak membacanya. Karena saya dilarang. Paling saya tanya, apa isinya? Ya. Nah, seperti buku 40 hari di alam maut. Bahkan itu saya tidak baca, padahal itu saya kirim kepada saudara, ya. Tetapi, nah, di waktu ada saudara kita yang sudah membacanya, dia ceritakan sama saya melanjut cerita itu. Karena apa? Itu tandanya pengalaman yang sama. Nah, nanti gini kan, saya bilang, Ibu udah baca? Belum. Terus dari mana Ibu tahu? Karena saya sudah alami. Nah, penglihatan yang dia lihat itu, saya sudah diperlihatkan. Nah, jadi itu. Jadi saya dilarang untuk membaca buku-buku lain. Nah, jadi seorang hamba Tuhan itu tahun 2016, ya, itu belum memuncak, belum melejit. Hingga akhirnya mulai dia melejit, kalau nggak salah tahun 2018, 19, 2020 dia mulai melejit, ya. Semakin banyak yang dikatakan menyerukan kebenaran, ya. Tetapi entah kenapa kalau kadang saya buka sedikit, ya.
Bagus dia berkhotbah. Bagus dia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan untuk perobekan, bahkan lagu-lagu banyak yang diciptakannya, ya. Tetapi saya melihat wajahnya tetap ditaruhkan di sini. Kalau bahkan dia yang akan menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Kenapa terjadi seperti itu Tuhan? Padahal bagus semua khotbahnya. Tetapi sekarang saya telah menemukan jawabannya. Ya, di saat apa? Dia sudah mulai memisahkan antara pribadi Bapa Yahweh dengan pribadi Yahusua. Jadi beliau mengatakan kalau Yahusua itu bukan Yahweh itu sendiri. Jadi mereka membedakan pribadi itu. Ya. Tuhan kita satu. Ya. Ada tertulis Tuhan kita itu satu. Kalaupun dia datang sebagai anak manusia, ya, jelas itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan telah ada di dalam dunia. Nah, jadi firman itu adalah Elohim itu sendiri. Dan Elohim itu menjadi terang. Dan terang itu, ya, telah ada di dalam dunia. Dan dia menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Karena manusia tidak mengenalnya, jadi manusia pun tidak menerimanya. Nah, manusia tidak mengenal kalau Yahusua itu adalah Tuhan, makanya tidak diterima. Makanya masih ada pengajaran sampai detik ini yang masih menantikan juru selamat, yang masih menantikan Mesias. Jadi kalau sudah ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya, maka keluar, teliti, selidiki, ya. Penyesat itu akan datang dan mereka akan tetap membawakan kitab suci dan tetap akan membawakan nama Tuhan. Ya. Jadi tetap berjaga-jaga, tetap waspada terhadap penyesat-penyesat di akhir zaman, ya, karena iblis, ya, mereka bekerja sangat giat untuk menjerat anak-anak Tuhan. Ya. Saya ingat 2017. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudara. Di saat Tuhan izinkan Lucifer itu berdiri di depan saya. Enggak tepat di depannya, agak di samping. Ya. Saat itu saya rasakan kehadiran si Lucifer itu langsung. Ya. Saya berdoa peperangan. Ya. Tetapi Tuhan katakan, kalau itu diizinkan. Jadi saya mendengarkan dia berbicara. Apa yang dikatakan? Aku mengenal, dia katakan, kamu mengenal aku, katanya. Dan kamu mengenal aku, dan aku mengenalmu. Tetapi manusia tidak mengenalmu, katanya pula, ya kan. Nah, arti yang dikatakan si iblis itu apa? Saya tahu dia dari Tuhan. Saya tahu dia bukan dari Tuhan. Saya tahu dia iblis, ya. Dan dia tahu saya dari Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak tahu saya dari Tuhan. Nah, tetapi saat itu dia katakan kalau dia akan membinasakan, dia akan menjerumuskan umat-umat Tuhan supaya ikut bersama-sama dengan dia yang akan masuk ke dalam kebinasaan, masuk ke dalam api yang kekal, ya. Nah, jadi api itu, ya, api yang tidak akan pernah padam. Jadi penyiksaan itu pun, ya, tidak akan pernah berakhir. Saya pernah ingat waktu saya bersaksi kepada saudara. Saya pertobatannya itu awalnya dari mana? Waktu saya tanyakan kepada seorang hamba Tuhan, emang neraka itu ada? Ada. Nah, sampai kapan? Ya selama-lamanya. Terus saya bilang, loh, apa enggak sementara? Ya, kalau sementara, kalau penyiksaan itu sementara, ngapain kita capek untuk berjuang hidup kudus, katanya. Kalau sementara, berarti sementara aja kita sakit di sana. Karena dikatakanlah itu selama-lamanya, kita tersiksa di sana. Dan api itu, api yang tidak pernah padam. Makanya kita berjuang untuk tidak memasukinya. Itu pertobatan saya. Oh iya ya, kalau memang sementara aja, ya udah sementara aja disiksa, ya mati toh, mau selesai juga. Ya. Tapi kalau nanti pada akhirnya setelah dunia game over dan pada akhirnya penyiksaan itu pun sementara, itu haknya Tuhan. Ya.
Itu haknya Tuhan. Tetapi untuk sekarang ya, kita perlu mencamkan dalam pikiran dan dalam hati kita supaya kita tidak masuk ke sana. Kalau itu api yang tidak pernah padam, jadi penyiksaan itu tidak akan pernah berakhir di dalam api itu. Karena kalau hanya sementara enggak apa-apalah ya. Kita nikmati aja dunia ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi iblis itu saat itu katakan kalau dia akan menyesatkan dari segala penjuru. Jadi saat itu dia bilang sama saya, seperti duel kami saat itu ya. Lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Nah, pekerjaanku apa? Dia tahu pekerjaanku untuk membawa anak-anak Tuhan kepada kebenaran. Nah, pekerjaannya apa? Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi kita duel saat itu. Dan saat itu dia bilang, manusia bodoh, katanya. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyia-nyiakannya. Jadi banyak pembicaraan itu agak lama juga itu ya. Dan bahkan dia akui kalau dialah yang mengutuk dirinya sendiri, ya. Dan dia juga katakan tentang dosa, manusialah yang tidak bisa menguasai kedagingannya. Di sanalah kami berperan, kata si iblis itu, ya. Di saat kita tidak bisa menguasai kedagingan, disitulah dia masuk dan memperkuat sehingga keinginan itu dibuahi menjadi dosa. Di saat keinginan saudara itu ada, ya, dan itu tidak dibuahi oleh si iblis, saudara langsung menahannya, ya, penguasaan diri, maka dosa tidak akan terjadi. Tetapi di saat keinginan saudara, ya, dilihat oleh iblis dan saudara tidak melawan keinginan itu, tidak penguasaan diri, maka di sanalah iblis akan membuahi keinginan saudara sehingga menjadi dosa, ya. Iblis katakan saat itu, manusia tidak tahu, katanya. Waktuku sudah singkat, kata dia. Waktu untuk apa? Waktunya untuk iblis itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dan itulah alasannya dia katakan, ini adalah hari-hari terakhirku, katanya. Jadi hari-hari terakhir daripada iblis itu sendiri. Dan dia tahu Tuhan pun akan datang menyelamatkan umatnya. Tetapi yang dia katakan apa? Dia akan bekerja semakin giat, ya, bekerja keras. Dia sampaikan itu loh. Aku akan bekerja keras untuk menyesatkan umat-umatnya. Katanya dia benci kepada Tuhan. Dia dendam kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dia katakan kalau dia akan bekerja semakin giat, semakin keras untuk menyesatkan umat manusia. Jadi jangan pernah tersesat dan terjerat di dalam siasat-siasat iblis. Ingat, iblis menyesatkan melalui apa? Bukan hal yang jahat. Bukan hal yang kita lihat jahat. Tetapi bahkan iblis akan menyesatkan manusia dengan apa? Hal-hal yang baik. Ya. Ingat, baik belum tentu benar. Tetapi benar sudah tentu baik. Dia akan menyesatkan umat manusia dengan perkara-perkara yang baik, ya. Satu contoh, mulai diangkat perekonomian, ya. Kita yang berdoa, Tuhan tolong lancarkan usahaku, mulai dilancarkannya usaha itu. Tetapi seseorang itu tadi mulai mulai dia untuk lupa datang bersekutu kepada Tuhan. Di saat dia sudah berada di zona nyaman, iblis mulai menyusup. Di saat dia mulai menyusup, apa yang akan terjadi? Ya, maka si orang tadi yang tadinya banyak berdoa, ya, akhirnya dia pun mulai cinta akan pekerjaan, mulai cinta akan hartanya, mulai menikmati segala keadaannya yang sedang diangkat, ya. Nah, termasuk dalam hal pelayanan, ya. Nah, ini ada yang bertanya, baik belum tentu benar. Nah, oh ya, itu sangat dalam pengertiannya, ya. Karena baik belum tentu benar. Satu contoh. Ini supaya berhati-hati, apalagi para hamba Tuhan. Saya pernah menyampaikan kepada seorang hamba Tuhan, ya. Kalau dia Tuhan utus ke tanah kelahirannya, ya, ini sudah ada berapa hamba Tuhan ini, ya. Nah, saya katakan, orang Bapak Tuhan utus ke wilayah ini, ya. Nah, dan mereka mengiyakan,
Tidak hanya 1-2 orang saja yang saya sampaikan ini, ya. Dan mereka mengiyakan. Memang benar itu. Dulu juga ada juga hamba Tuhan yang bernubuat kepada kami, dan saya dikatakan naik pesawat cepat, dan itu tahun 90-an gitu, untuk ke sana. Ya sudah, saya Tuhan ingatkan lagi supaya Bapak pergi dan pelayanan Bapak di sana gitu ya. Ada juga di satu daerah lagi saya sampaikan lagi seperti itu. Dan mereka juga katakan kalau iya memang benar kami sudah diberikan tanda kalau kami harus pulang ke sana. Tetapi apa? Mereka terhimpit. Terhimpit melalui apa? Di saat mereka sudah mengiyakan panggilan itu, mulai logika-logika ini disusupi, ya. Mulai pelayanan mereka, ya, berkembang di tempat mereka saat itu juga, ya. Nah, saya potong sebentar. Bagi yang mau suratnya dikirim ke WA saya. Kalau ke sini nanti hilang ini. Karena selesai nanti saya live streaming, ini chat semua hilang, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau diberkati melalui surat-surat itu, ya. Nah, kirim ke WA 081295854135, ada di layar tertulis, ya. Oke, saya lanjut tadi tentang antara baik dan benar. Nah, jadi di saat panggilan itu, ya, ditegaskan kembali, ya. Akhirnya pelayanan mereka pun mulai berkembang di tempat itu, ya. Nah, baik enggak pelayanan? Baik, ya. Baik, karena membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, seperti itu. Nah, tetapi yang Tuhan mau apa? Dia harus kembali ke tanah yang Tuhan utus. Sekalipun banyak yang dilayani di sini, ya, Tuhan punya bagian-bagian tertentu bagi hamba-hambanya di mana pelayanan dan apa panggilannya. Karena panggilan juga berbeda-beda. Ada panggilan penginjil, ada panggilan rasul, ada panggilan kenabian, ya, ada juga panggilan gembala dan guru. Nah, jadi dan pada akhirnya mereka pun membatalkan. Hanya karena apa? Pelayanan ini sudah semakin berkembang. Bahkan yang pernah saya sampaikan sekarang sudah buka gereja. Bagaimana lagi dia akan meninggalkan itu? Ya. Nah, inilah yang baik tetapi tidak benar. Bukan berarti yang dilayaninya itu tidak benar. Yang mereka layani tetap mereka itu akan tetap bersekutu kepada Tuhan. Tetapi bagaimana mereka di dalam talenta yang Tuhan berikan tidak melakukan talenta itu sepenuhnya. Jadi saya pernah berdoa secara khusus, Tuhan, bagaimana ini Bapak si ini? Dia udah buka gereja. Bagaimana panggilannya? Padahal kan itu baik Tuhan. Tetapi tidak berkenan. Padahal itu bukan pelayanan. Jadi bagi orang yang memiliki panggilan, ya, perhatikan, bukan berarti pelayanan yang kamu kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, ya. Nah, itu sama dengan satu contoh, dia diberikan 5 talenta. Nah, salah satunya talenta itu, dia harus kembali ke satu daerah yang Tuhan telah pilihkan kepadanya. Keempat ini sudah dia kerjakan, dia melayani, ya. Dia membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran, benar dia kerjakan. Tetapi satu talenta ini, yaitu untuk melayani orang yang di seberang atau di wilayah kecil, ya, dia abaikan. Sehingga yang hanya dikerjakan berapa? 4 talenta. Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Ya, karena dia menutup 1 talenta, 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Kita jangan menilai. Satu contoh, pelayanan yang Tuhan tuju itu wilayah kecil, ya, wilayah terpencil, dan mungkin jemaat pun hanya sedikit di sana. Sementara dia harus meninggalkan ratusan jemaat di wilayahnya sekarang. Ya, kalau memang itu bagian yang Tuhan berikan, maka lakukan. Ya, saudara tidak salah jika harus meninggalkan yang ratusan ini hanya untuk puluhan orang, ya, karena belum tentu yang ratusan ini bisa berjuang sepenuhnya dibandingkan mereka yang hanya hitungan jari. Nah, jadi banyak yang seperti ini. Kalau saya tanya, ya pelayanan kita di sini lagi berkembang segala macam, tanpa mereka sadari itu adalah siasat tipu daya si jahat supaya mereka tidak melakukan panggilan, ya, tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan, ya.
Nah, karena itulah kita harus lebih teliti. Ya, cantumkan nomor handphone. Noel, cantumkan nomor handphone. Jawab chat. Di chat. Nah, jadi itu ya, itu perbedaan antara baik dan benar. Nah, yang mereka lakukan baik enggak pelayanan? Baik, buka gereja, ya. Tetapi sebelum mereka buka gereja, bahkan Tuhan sudah berpesan yang seharusnya mereka harus taati. Tetapi mereka terikat, ya, melalui apa? Bahkan melalui pelayanan. Jadi sama itu dengan panggilan. Dia sebenarnya panggilannya penginjil, tapi dia memaksakan diri sebagai pendeta, ya. Atau dia rasul, dia paksakan diri sebagai penginjil. Nah, ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Beberapa waktu lalu, waktu saya di Jakarta, saya juga ada memberikan pesan Tuhan kepada seorang gembala. Dan saya katakan, panggilan Bapak bukan gembala. Padahal dahulu Tuhan sudah berfirman kepada Bapak, Bapak seorang penginjil. Nah, jadi seharusnya apa? Harus meninggalkan jubah kependetaan ini dan harus melakukan tugas penginjilan. Nah, itu sama seperti saya. Saya dulu diperintahkan oleh pimpinan saya untuk buka gereja. Saya harus jadi gembala, ya. Tetapi apa? Tuhan larang saya, itu bukan panggilan saya. Panggilan saya sebagai seorang pendoa, ya. Nah, dan identik itu di dalam jawatan kenabian, karena menyerukan suara Tuhan, ya. Nah, itu di bagian saya. Jadi saya katakan, ya, saya tidak akan buka gereja karena Tuhan larang saya. Dan lagi pula saya seorang perempuan, ya. Perempuan itu tidak bisa menjadi pimpinan penjemaatan. Itu sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu pentingnya kita untuk menyelidiki, meneliti segala kebenaran supaya kita tetap tahu jawatan-jawatan yang harus kita kerjakan, ya. Abang saya sendiri, abang kandung saya, ya. Saya selalu bilang sama dia, lepas jubah kependetaanmu. Kamu bukan pendeta. Kamu rasul dipakai Tuhan. Nah, yang sesungguhnya, ya, di saat kamu menyatakan diri sebagai jawatan kerasulan, kamu akan lihat bagaimana berkembangnya pelayanan yang kamu kerjakan. Karena sampai detik ini, ya, jemaatnya hitungan jari, dan memang benar hitungan jari ini. Makanya saya katakan, perhatikan, sudah berapa puluh tahun abang itu ada di dalam pelayanan. Tetap kan jemaatnya segitu-segitu aja. Bukannya ada pertumbuhan, karena panggilanmu tidak di situ. Karena sebenarnya kalau dia menyatakan diri sebagai rasul, ya, luar biasa. Karena Tuhan membekali dia dalam hal itu. Bahasa Inggrisnya lancar, ya. Nah, ini jemaatnya sekarang hanya hitungan jari loh, ya. Terakhir saya pergi ke Batam, saya temukan ya jemaatnya hanya berapa? Hanya 6 orang. Makanya saya bilang, ini nggak akan bertumbuh dan nggak akan berkembang, ya. Bahkan mereka datang kurang jemaatnya 1, ya, karena ada sedikit persoalan. Nah, itu tandanya kenapa? Tuhan sudah tunjukkan, ya, kalau panggilannya rasul. Jadi ada yang ditunjukkan juga melalui apa? Kurangnya pertumbuhan, ya. Tapi ada juga, ya, yang terhalangi melalui apa? Dibuat semakin besar supaya tidak menyatakan panggilan. Nah, seperti itu, ya. Jadi supaya kita lebih peka lagi dengan apa yang dikatakan benar dan baik, ya. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah barang pasti baik, ya. Ini ada pertanyaan, apa ciri panggilan kenabian? Dia akan selalu berseru untuk menyerukan pesan-pesan Tuhan, ya. Nah, itu. Dan akan selalu mengadakan pelayanan seperti pelayanan Elia, pemurnian. Jadi ini pekerjaannya tegur-tegur orang saja, tetapi sembari dia juga memfollow up, ya. Nah, tidak membiarkan, nggak bisa. Seorang nabi itu tidak bisa membiarkan, ya, jawatan nabi tidak membiarkan. Dia akan terus menuntun dan mengajari, ya, dan akan bersabar, ya. Dia sabar karena kenapa Tuhan pakai, ya, jawatan nabi atau zaman dahulu nabi, ya. Nabi ini sahabat-sahabat Tuhan. Nah, Tuhan memakai sahabatnya, ya. Dia sabar. Yunus aja yang
yang agak keras yang tertulis. Karena apa? Saking geramnya memang dia melihat orang Niniwe, ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya dia punya hati yang luar biasa. Makanya Tuhan percayakan dia sebagai nabinya Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan memakai seseorang itu di dalam karunia kenabian, ya, kalau dia sabar untuk menghadapi sesama, tetapi tegas dalam mengajar, tidak ada kompromi, itu biasanya, ya. Nah, jadi setiap kita sesuai dengan perkenanan Tuhan, siapapun bisa dia pakai, ya, untuk menyatakan suaranya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada meneliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya. Jadi bukan apa yang kita dengar baik itu sudah pasti benar. Tidak, ya. Karena banyak khotbah-khotbah yang itu kedengaran baik tetapi tidak benar, ya. Nah, seperti khotbah-khotbah kemakmuran, ya, yang hanya mengenakan telinga. Baik enggak itu baik, engkau akan diberkati, ladangmu akan diberkati, ya, penghasilanmu akan seperti ini. Yang seperti ini nih yang harus kita ragukan. Karena apa? Menegur dia tidak mau, hanya angkat-angkat telur saja, ya. Nah, dalam artian hanya memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran supaya apa? Jemaat pun tidak tersinggung. Akhirnya apa pertumbuhan dalam jemaat, ya? Tidak akan ada pertumbuhan dalam jemaat kalau seperti ini. Nah, tetapi kalau ada seorang hamba Tuhan, ya, ditegur segala kesalahan, nah, maka jemaat pun akan bertumbuh. Nah, kalaupun mereka tidak mau mendengarkan atau memberontak, ya silahkan. Yang penting tugas kita sudah sampaikan kebenaran. Sama itu dengan gereja-gereja. Dilihat nanti pakaiannya tidak layak, ya. Nah, tidak akan berani menegur. Saya akan tegur saudara kembali mengenai pakaian, ya. Jangan saudara berkata, ya di dalam Tuhan kan berbicara hati. Kepada Tuhan berbicara penghormatan juga, ya. Bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan? Penghormatan kita kepada Tuhan dengan apa? Kita taat akan segala perintahnya. Hai engkau perempuan, janganlah engkau berpakaian selayaknya laki-laki, ya. Jadi saran saya kepada seorang perempuan, ya, laki-laki itu pakaiannya seperti apa? Celana. Jadi jangan pakai celana-celana perempuan, ya. Kadang kan kita merasa supaya simpel segala macam, ya. Celana ketat, ya, seperti celana-celana jeans, karena saya dulu pecinta itu, ya. Nah, ternyata itu adalah pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu, ya. Janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Nah, jadi kalau ada pakaian saudara yang kira-kira ketat, yang membentuk lekukan tubuh, ingat itu sudah melanggar firman, ya. Nah, jadi berpakaianlah selayaknya seorang perempuan, wanita. Nah, sopan, ya, harus menutupi, sopan. Jangan pula saudara apalagi sudah beribadah, iya kan, dalam berpakaian saya sudah melanggar firman, apalagi firman yang lain, ya. Nah, jangan saudara katakan Tuhan kan sudah datang untuk menggenapi. Kita sudah bisa pakai celana, kita sudah bisa pakai pakaian ketat, kita sudah bisa pakai gaun yang pendek-pendek, pakai you can see. Gak ada cerita seperti itu, ya. Tetap taat akan firman Tuhan. Selaku saudara adalah anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang menyatakan pengagungan, penghormatan kepada Tuhan, maka lakukanlah hal itu, ya. Nah, karena saya pun dibimbing dan dibentuk bahkan sampai cara berpakaian, ya. Nah, ini saya tidak berbicara karena putihnya saja, enggak, ya. Tetapi bagaimana sopannya berpakaian, ya. Jadi saya pun dibentuk Tuhan dalam hal itu, diperintahkan Tuhan supaya saya menjadi teladan, ya. Jadi saya kemana-mana itu, ya saya pakai pakaian yang seperti ini. Saya pakai pakaian yang sopan, yang menutup, dan pakai rok. Jadi kalau saudara katakan, ya berat segala macam, ya saya juga kerja di rumah, ya kan. Nah, jadi ya bisa kok. Jadi alasan kita saja yang memperberat kita, ya. Nah, jadi kalau datang beribadah kepada Tuhan itu nyatakan penghormatan,
Pakaian saudara harus benar-benar berkenan kalau mau ke gereja, ya. Nah ini sekecil ini pun pendeta jarang mau menegur, apalagi gereja-gereja udah besar, ya. Nah sebanyak saya lihat mereka berpakaian tidak wajar. Saya miris melihat semua ini dan Tuhan tidak berkenan, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, saya sampaikan kepada saudara, bertobatlah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, Tuhan perintahkan juga itu sebenarnya kepada saudara, ya. Saya hanya sebagai media, hanya sebagai alatnya, ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan suaranya kepada saudara. Jadi bukan hanya kepada perintah saya pribadi itu, perintah kepada saudara juga, ya. Jadi berpakaianlah selayaknya sebagai seorang perempuan, kan ada firmannya itu. Nantilah minggu depan saya ambil. Dan dikatakan janganlah engkau berpakaian seperti seorang lelaki. Jangan, ya. Pakaian lelaki celana, jadi perempuan janganlah pakai celana, ya. Nah seperti itu, ya. Tapi kalau satu contoh itu celana di dalam seperti legging, karena kita pakai rok, ya. Nah bisa, karena saya juga kan, karena kan pakai rok, ada kalanya kan kita harus angkat naik motor atau apa, ya saya juga pakai celana di dalam yang panjang, ya, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kembali tadi kepada untuk meneliti segala apa yang kita dengar, ya. Ini juga teliti saudara tentang pakaian yang saya sampaikan, benar apa enggak. Kalau ini tidak tertulis, saudara nggak usah ikut live ini, ya. Kalau yang saya sampaikan itu tidak tertulis, ya. Nah jadi jangan perkara itu dibuat secara roh, nanti perkara roh dibuat lagi secara jasmani. Secara jasmani dan rohani, apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan lakukan, ya. Karena kita dibentuk melalui daging ini juga, ya. Kita diuji melalui daging ini juga, ya. Oke. Jangan yang jasmani dirohanikan, yang rohani dijasmanikan kalau sudah menyangkut firman Tuhan, ya kan. Nah jadi semua itu harus berkesinambungan, karena kita masih memiliki tubuh jasmani. Jadi secara jasmani dan secara rohani lakukanlah itu. Jadi segala pengajaran yang kita dengar harus kita teliti supaya kita tidak hanyut di bawah arus, ya. Nah arus apa? Arus penyesatan. Telah banyak penyesat-penyesat datang di akhir zaman yang menyesatkan seluruh umat Tuhan. Jadi hati-hati kalau ada pengajaran-pengajaran di luar daripada konteks firman Tuhan, maka keluar daripadanya. Dan ingat, penyesat itu mereka juga akan membawakan firman Tuhan seperti ini, ya. Hanya ada sebagian mereka yang disusup-susupi, ya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Tetapi firman Tuhan tidak bisa ditambah-tambahi, tidak bisa dikurang-kurangin, ya. Nah apa yang tertulis dalam firman itu lakukan. Kita tidak bisa kurangi dan juga kita tidak bisa tambahin, ya. Seperti itu. Jadi kalau terkhusus sekarang ini mungkin akan besar, ya, pengajaran yang membedakan antara pribadi bapa dengan anak. Kemarin saya mendengar video seorang yang bersaksi beberapa hamba Tuhan dari Indonesia yang mempelajari tentang pengajaran ini ke Amerika, ya, bahkan ke negara-negara lain, ya. Nah dan mereka sudah menerapkan itu di Indonesia tentang apa? Perbedaan antara bapa dengan anak, ya. Jadi mereka mengatakan kalau anak dan bapa itu dua pribadi yang berbeda. Nah saya sampaikan kepada saudara sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada pelayanan ini. Keluarlah dari pengajaran itu. Karena itulah penyesatan-penyesatan yang akan dinyatakan di akhir zaman. Karena mereka tetap membawa nama Tuhan, ya. Nah dia adalah bapa dan dia adalah anak. Dan dia adalah Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus, kedatangan anak manusia itu dinyatakan sebagai penyelamatan ke dalam bumi, ya. Nah penyelamatan ke dalam bumi akan Tuhan lakukan melalui apa? Dengan kedatangannya sebagai anak manusia. Kedua, pencurahan Roh Kudus. Ketiga, kedatangannya kembali. Selesai. 3, ya. Jadi selesai, ya. Jadi jangan pernah membedakan antara pribadi bapa dengan anak.
Jadi kalau pengajaran seperti itu saudara dengar, sebaik apapun saudara dengar, langsung tinggalkan. Ya, bahkan memberi salam pun kepada penyesat jangan. Ya, itu sesuai firman Tuhan. Ya, karena kita harus begitu keras kepada penyesat-penyesat. Ya, karena itulah yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, nah, makanya pentingnya bagi saudara untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, itu pentingnya bagi saudara untuk membaca renungan setiap hari, ya. Jadi supaya kita tidak bisa terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran apapun di bumi ini. Saya sendiri, tidak ada manusia yang menuntun saya. Tidak ada manusia yang mengarahkan saya, murni Roh Kudus, ya. Saya bukan orang sarjana teologi, ya. Saya bukan orang yang sudah dididik benar-benar dalam firman Tuhan. Saya bukan orang baik dulunya. 2015 saya bertobat, ya. Tapi pada akhirnya saya dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri di saat saya memberikan hati. Dan banyak loh yang masuk sama saya, pengajaran-pengajaran. Tetapi Roh Kudus itu yang mengajari saya sendiri untuk mengenali pengajaran-pengajaran itu. Sehingga sebaik apapun mereka datang, langsung Roh Kudus yang menyenter. Tidak. Ya. Nah, jadi makanya pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan dalam persekutuan kita, supaya kita tidak disesatkan oleh apapun yang, apalagi kan sosial media ini sekarang yang dipakai untuk menyerukan suara Tuhan, kebenaran-kebenaran, penglihatan, mimpi, nubuat, semua itu melalui sosial media. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, jangan telan bulat-bulat, ya, selidiki, teliti, ya. Makanya kan banyak yang akhirnya terjerat, ya. Banyak yang akhirnya terjatuh. Nah, hanya karena apa? Kurangnya hubungan bersama Tuhan, hanya berkanjang kepada mimpi, penglihatan. Banyak orang seperti ini berkanjang kepada nubuatan, ya, tetapi persekutuan kurang. Akhirnya apa? Tersesat, ya. Sama seperti yang pernah terjadi, ya, yang di sosial media, yang seorang ibu yang mengatakan, ya, dia sedang mengandung dan dia adalah Miriam di akhir zaman, dan dia mengandung Immanuel, kembar katanya anaknya ini. Immanuel satu siapa lagi nama anaknya ini, ya. Saya tidak tahu, ya. Nah, dan pada akhirnya dia pun pergi dengan seorang lelaki yang katanya, ya, lelaki ini adalah Tuhan itu sendiri, ya. Mereka ada tim, ada yang lelaki ini sebagai Tuhan itu, dia sebagai Marianya, ya kan. Nah, ada lagi sebagai malaikat Mikaelnya, ada sebagai malaikat Gabrielnya. Apa ini? Ini, jadi jangan sampai terjatuh dengan hal-hal seperti ini. Masakan Tuhan ada di dalam bumi, akhirnya orang di seberang, ya, jadi dibuat meme-meme, ya, Tuhannya poligami katanya. Kan jadi menghujat Tuhan jadinya yang seperti ini, ya. Nah, ada lagi, karena saya mengikuti, ya, ada yang sering mencela tentang kekristenan, ya. Akhirnya mereka bilang apa? Wah, Tuhannya melarikan istri orang katanya. Nah, Tuhannya melarikan Maria. Ternyata Tuhan bisa juga suka sama seorang perempuan. Akhirnya melalui ini, ya, ketuhanan kita itu pun dihina oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, sampai lagi ada, kubuka lagi, ada meme-meme. Katanya mereka ada kerajaan 1000 tahun. Akan ada pria-pria perkasa, 5 orang pria perkasa yang akan jago buat anak. Nah, jadi pengejekan yang mereka timbulkan dari apa? Orang-orang yang menyimpangkan firman Tuhan, ya. Makanya jangan terlalu gampang untuk percaya dengan nubuatan, dengan penglihatan, dengan mimpi. Uji semua itu, ya. Saya Tuhan banyak berikan nubuatan, saya banyak Tuhan berikan penglihatan, dan juga Tuhan berikan mimpi. Tetapi saya terlebih loh untuk menyampaikan kebenaran. Makanya pengalaman-pengalaman rohani saya bahkan banyak yang tidak saya sampaikan di sini, ya. Nah, paling itu sesuatu yang penting saya sampaikan, ya.
Tapi kalau itu untuk diri saya sendiri, saya anggap itu sebagai aksesoris ya. Nah, tapi kalau itu pesan nubuatan memang saya sampaikan ya. Nah, jadi kalau ini katanya ada pedangnya, oh ini pedang Tuhan, sedang dinyatakan dari surga, dipegang pedangnya ini karena ada cahaya, tapi handphone di bawah ya kan, ada cahaya lampu ya kayak pedang lah ya. Nah, ada katanya gambar Roh Kudus di sininya, ya gambar merpati, ya ini saya ada katanya, kalau saya buat kayak gini akan ada. Jangan terlalu berkanjang dengan hal-hal seperti ini supaya tidak disesatkan ya. Nah, kalau seperti ini oke lah, jelas ya. Nah, jelas seperti itu. Tetapi yang paling susah untuk kenali, kalau mereka benar-benar firman yang disampaikan tidak berkanjang kepada mimpi dan penglihatan, mereka murni ya, ahli Taurat, tetapi menyimpangkan, mengurang-ngurangi firman Tuhan atau menambah-nambahi. Ini yang susah untuk kita bedakan. Kalau seperti cerita saya tadi gampang lah, anak kecil pun bisa dibedakan itu. Kalau saudara tidak bisa membedakan, ya nggak tahu lagi lah bagaimana hubungan saudara kepada Tuhan ya. Kalau sampai percaya itu dengan tanda-tanda itu ya kan. Nah, tapi yang saya lihat banyak juga yang percaya ya, karena ada juga pengikutnya, anak gadis ini beserta mamanya ya kan. Saya lihat tetap dia percaya padahal suara Tuhan katanya ya kan. Nah, saya bilang aduh, inilah Tuhan di akhir zaman, seperti inilah yang banyak merajalela. Jadi kalau saudara tidak teliti ya, kalau saudara tidak peka untuk menyelidiki, maka keselamatan yang besar itu akan terhilang dari saudara ya. Jadi di saat Tuhan memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran itu sangat berpengaruh kepada keselamatan kita yang besar ya. Nah, jangan diam, jangan berpangku tangan, tetapi belajar dan belajar. Terlebih ini akhir zaman, ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Tidak saatnya lagi kita hanya berkanjang kepada mimpi-mimpi penglihatan itu dan nubuat. Jangan ya. Bisa saudara dengarkan itu sebagai perenungan bagi saudara untuk tetap berjaga-jaga. Satu contoh saya katakan, berdoa Sulawesi ya. Tetapi apa? Di saat saudara mendengarkan itu, bangun hubungan, karena nubuatan tujuannya untuk membangun. Membangun apa? Hubungan kepada Tuhan, bukan hubungan kepada orang yang menubuatkan itu tadi ya. Jangan kita menubuatkan mengagungkan si penubuat. Jangan, Tuhan juga berduka. Sama itu dengan pelayanan ini. Jangan pula saudara hanya mengikut saya, tidak mengikut Tuhan sepenuhnya ya. Saudara antusias jika ada ibadah ini, tetapi saudara tidak antusias untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu salah. Saya manusia, saudara juga manusia. Hanya mungkin bedanya, saat ini saya dipakai Tuhan untuk menyerukan firman-Nya. Nah, suatu hari nanti saudara pun akan dipakai di saat apa? Saudara dengan saya sama di dalam hubungan itu kepada Tuhan, penuh, tidak ada kompromi, tidak melihat ke belakang lagi ya. Kenapa Tuhan pemakaiannya sampai detik ini ada melalui pelayanan ini? Karena memang hubungan saya tidak pernah hilang daripada Tuhan ya. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan ya, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan tidak menjadikan itu sombong. Maka bagaimana Tuhan tidak tetap diam dalam pelayanan ini? Jadi saudara pun bisa tetap dipakai. Sekalipun saudara katakan, gimana tahu caranya Tuhan memakai saya, Bu? Ya, ibu kan bisa dengar suara Tuhan, saya hanya seperti ini. Saya pun dulu sama dengan saudara ya, bahkan saudara lebih. Kenapa saya katakan saudara lebih daripada saya? Mungkin saudara masih rajin gereja. Ini Heni Situmorang dahulu mana pernah ke gereja, boro-boro saya ke gereja ya. Nah, bahkan saya mengajak-ngajak orang yang bertepuk-tepuk tangan memuji Tuhan ya. Nah, saya hidupnya bebas. Saya tidak mau kenal Tuhan, tidak mau, rugi bagi saya ya, karena saya nanti dikuatbahin apa-apa salah yang saya lakukan. Sementara dulu berpakaian saya pun gak pernah waras ya, kurang bahan semua baju saya. Karena apa? Saya ya orangnya ya suka dengan baju-baju yang agak terbuka ya. Saya orang fashion ya. Saya tidak mau diatur. Ini dulu alis gak pernah seperti ini nih. Alis harus dibentuk, ada eyeliner ya, bodak semua ya. Nah, tetapi apa? Tuhan bisa pakai karena apa? Saya memberi hati. Jadi sama dengan saudara. Jadi jangan saudara berkata karena ibu dengar suara Tuhan, saudara juga bisa Tuhan pakai.
untuk mendengar suaranya. Terlebih ini akhir zaman. Akhir zaman dia langsung turun sebagai gembala untuk menggembalakan umatnya melalui apa? Ilham roh, pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan langsung, sama seperti yang saya alami. Dialah langsung yang menggembalakan saya, bukan manusia. Makanya saya bisa berdiri dan berbicara kepada saudara. Pengetahuan yang saya dapatkan itu bukan dari manusia. Itu murni, mutlak dari Roh Kudus langsung. Ya. Jadi apa yang saya alami bisa saudara alami. Asalkan apa? Di saat saya mendengar kebenaran tentang sorga neraka, saat itu saya tidak kompromi. Ya, saya langsung meninggalkan kehidupan saya. Saya langsung katakan, ya sudahlah kalau memang neraka itu ada dan itu selama-lamanya, ya api neraka itu nggak habis-habis, nggak mau aku masuk ke dalamnya. Bagus saya menderita di dalam dunia, paling berapa puluh tahun lagi lah umurku ini. Itu pun kalau Tuhan izinkan, ya karena umur orang nggak bisa kita ukur, ya kan. Bisa saja sekarang tersenyum, besoknya udah kita dengar, oh udah mati si ini, ya kan. Nggak ada yang tahu kematian, ya. Nah jadi saya bilang, ya bagus saya menderita di dalam dunia. Ya, berapa kalender lagi lah ini, asalkan saya masuk surga. Dan dari situ tidak ada kemunduran saya. Apa yang kira-kira di center firman tidak benar atau Tuhan berfirman bagi saya, ya pakaianmu jangan seperti itu, oke siap, ya. Kemarin saja 2 minggu lalu lipstik saya kemerahan, tiba-tiba saya tonton sendiri, apa ini, saya tidak lihat, ya kan. Sementara saya hanya pakai lip gloss, ternyata lip glossnya lama-lama merah. Saya malu sendiri. Saya malu sendiri saudara, ya. Nah itu 2 minggu lalu kali ya. Saya malu sendiri. Karena apa? Tuhan mau anak-anaknya sederhana, ya. Dan saya pun lebih nyaman dengan penampilan yang seperti ini. Saya tidak capek nanti ngangkat-ngangkat bulu mata seperti ini atau menahan-nahan supaya maskara tidak meleleh seperti itu. Karena dulu saya orang yang selalu pakai eyeliner, cangkok bulu mata lagi. Si Heni dahulu, ya kan. Tak terbayangkan olehku sekarang. Kalau saya kasih tunjuk foto, orang bilang oh cantik. Nah, ya saya bilang oh enggak, saya melihatnya geli. Saya bilang gitu, ya. Saya damai sejahtera dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya sekarang. Jadi siaplah dibentuk oleh Tuhan, ya. Siaplah dituntun olehnya, ya. Bukan Tuhan membatasi kebebasan saudara. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia menyampaikan segala kebenaran, apa yang patut dilakukan oleh jemaat, apa yang tidak. Dia katakan, saya menyampaikan ini, bukan saya membatasi kebebasan saudara, tetapi ini untuk kepentingan saudara, ya. Jadi Tuhan pun demikian, ya. Tuhan tidak membatasi kebebasan kita, tetapi apa? Itu untuk kebaikan kita, supaya kita memperoleh apa? Ini tadi keselamatan yang besar, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi itu pentingnya bagi kita untuk benar-benar bertekun di dalam iman, untuk benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita kerjakan. Lakukan firman Tuhan, ya. Selidiki, teliti, jangan sampai terjerumus, ya. Ini sudah banyak loh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ya. Beberapa tahun lalu saya akan kembali ingatkan ini kepada saudara. Tuhan katakan, anakku, engkau tahu bahkan banyak organisasi-organisasi keagamaan atau gereja yang akan menjadi menara Babel di akhir zaman, ya. Saya bilang saat itu sama Tuhan, Tuhan, bukankah organisasi itu yang memperkenalkan engkau, umatmu kepadamu? Tetapi Tuhan katakan, melalui itu, melalui organisasi-organisasi, bahkan umatku terpecah belah, katanya. Ya, saya renungkan, kenapa Tuhan katakan terpecah belah, ya? Nah, karena apa? Karena ternyata melalui organisasi, ya, banyak doktrin-doktrin yang menjadi berbeda, sehingga gereja yang satu menyatakan, ya, kami yang benar. Gereja yang satu mengatakan kami yang benar. Akhirnya mereka terpisah, ya. Oke, ini ada satu pertanyaan tentang
kenapa Bu Heni saya tidak pernah mendengar menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ini Summer perempuan apa laki-laki nih ya. Nah, saudara atau saudari bisa buka. Ada video yang saya jelaskan siapakah nama Tuhan yang sebenarnya. Ya. Nah, ya namanya Yahusua. Nah, Yesus Kristus itu dibuat karena terjemahan Indonesia. Nah, tetapi logikanya lah dulu kita berpikir ya, nama itu kan nggak bisa diterjemahkan. Hanya kan terjemah kita menerjemahkan nama itu karena kan ini dari huruf Ibrani toh diterjemahkan. Nah, sehingga nama pun ikut diterjemahkan, ya. Nah, namun sebenarnya nama tidak bisa diterjemahkan. Sama seperti satu contoh nama saudara lah dulu. Kalau saudara namanya Summer, ya. Kalau satu contoh, saudara ke Amerika, apakah nama saudara akan berganti? Tetap juga Summer. Hanya mungkin pelafalan mereka agak sama seperti itu ya. Tapi kalau hurufnya akan tetap menjadi Summer atau Sumer lah dulu ya. Nah, kan tetap menjadi Sumer. Tidak menjadi huruf yang berbeda. Ya. Nah, sama seperti saya Heni. Kalau saya ke Amerika atau ke Inggris atau ke London ya, mungkin pelafalan Heni seperti itu. Tapi kalau hurufnya tetap Heni. Nah, nama kita aja sebagai manusia itu tidak bisa diterjemahkan. Apalagi dia Tuhan. Namanya kan harus dihormati. Nah, setelah memang diselidiki dan diteliti, ya, ternyata namanya sebagai anak manusia, dia kan punya warga negara ada di bumi. Di mana dia lahir? Dia tidak lahir di Indonesia. Dia tidak lahir di Arab. Dia tidak lahir di Cina. Di mana dia lahir? Ya di Bethlehem. Ya sudah, cari tahu aja di Bethlehem itu siapa namanya. Di Yerusalem itu siapa namanya. Dan hurufnya seperti apa? Ya udah Yahusua. Nah, ya sudah, saya hanya kembali kepada namanya selama dia ada di dalam bumi ini. Ya, dan terlebih dia juga bilang sama saya secara langsung melalui suara rohnya, anakku, namaku adalah Yahusua. Sebagai anak manusia, itulah namaku selama aku ada di dalam dunia. Jadi sekalipun aku tidak mendengarkan dari Israel sana, karena dia langsung sudah memberitahukannya, saya imani. Nah, di samping saya imani, saya selidiki. Makanya saudara bisa buka Google. Nah, ketik Yahusua di dalam Google pasti akan muncul, ya. Nama asli Ibrani Mesias adalah Yahusua, ya. Jadi itulah alasan kenapa saya tidak memanggil Yesus Kristus. Saya hanya mengembalikan kemurnian namanya. Karena kan sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu nama Bapa kita adalah Yahweh dan nama anak yaitu Yahusua. Nah, itu ya. Karena sebenarnya ini jadi kebingungan ya. Di Indonesia Yesus Kristus, di negara Portugal Yosu. Nah, di Cina Jesu. Mana yang benar ini? Ya, kalau kita hanya mengklaim hanya nama Yesus yang benar, yang nama lain sesat. Kalau kita bilang seperti itu berarti bangsa lain itu yang tidak manggil Yesus sesat dong. Nah, jadi bukan seperti itu pemahamannya, ya. Oke, itulah tentang nama. Oke. Nah, tapi ingat dan kuduskanlah nama itu, ya. Namanya sebagai Bapa yang berkuasa yaitu Yahweh harus dikuduskan, ya. Nah, namanya sebagai Yahusua itu sebagai anak manusia, itulah yang bisa kita sebut dan kita berdoa di dalam nama itu. Maka sampailah kepada Bapa. Haleluya, glory hosana. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi melalui penelitian, penyelidikan, ya, dan memperhatikan segala pengajaran, ya, maka kita akan tahu kebenaran sehingga kita tidak hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Nah, ini firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Tuhan di sini huruf kecil. Pernah saya jelaskan Tuhan huruf kecil itu siapa?
sebagai anak manusia. Yahusua itu sendiri, ya. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Elohim meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, jadi kebenaran itu, ya, itu sudah dinyatakan, ya. Nah, dikatakan di ayat 2. Sebab kalau firman dikatakan dengan perantaraan para malaikat tetap berlaku. Nah, ini ayat yang penting untuk kita ketahui. Apa firman yang dikatakan dengan perantaraan para malaikat? Ya. Nah, itu berbicara hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan yang dikatakan melalui Musa. Dan itu tetap berlaku. Nah, jadi yang disampaikan Musa itu aja tetap berlaku, dan setiap pelanggaran yang ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi kalau ada pelanggaran, ya, atas ketidaktaatan atas hukum atau firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu, ya, maka akan ada hukum bagi setiap pelanggaran, akan ada balasan, ya. Nah, terlebih juga, ya, yang Tuhan beritakan langsung dari mulutnya di saat dia menjadi anak manusia, ya. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, apa perintah yang terbesar, ya, yang dikatakan oleh Yahusua itu, yaitu kegenapan dari hukum Taurat, yaitu kasih, ya. Ini harus kita kerjakan, ya. Jadi kegenapan dari hukum Taurat bukan berarti hukum Taurat itu batal. Nah, meneguhkan, lebih diteguhkan lagi di saat kita melakukan hukum Taurat, ya, kita itu juga menerapkan kasih. Makanya dikatakan kasihlah, ya, sebagai kegenapannya, karena Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Matius 5, ya, ayat 17, tetapi ia datang untuk apa? Untuk meneguhkan kembali firman itu, ya. Nah, dia datang bukan membatalkan hukum-hukumnya, tetapi menggenapinya melalui peneguhan, ya. Nah, jadi supaya kita tetap mengerjakannya, ya. Apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita, dia kan taat akan hukum Taurat, maka kita pun harus taat akan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi itu tadi tentang bagaimana kita harus meneliti segala kebenaran. Oke, ini saya akan jawab lagi. Yang Tuhan kehendaki hari Sabtu atau hari Minggu, sesuai dengan firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Minggu, ya, hari Sabat. Sabat itu jatuh kepada hari Sabtu, ya. Nah, jadi Sabat itu adalah hari Sabtu. Namun kalau saudara, satu contoh, tetap pergi bersekutu di hari Minggu, silahkan. Anggap itu sebagai intens bersama saudara seiman, di mana saudara harus menjadi saksi atas mereka. Tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi nyatakan itu sebagai hari perhentian, hari pengudusan kepada Tuhan. Jadi di hari Sabat itu janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu sesuai dengan yang tertulis. Jadi saya melakukan itu semua karena apa? Saya meneliti di saat Tuhan berfirman. Ini sudah Tuhan langsung yang berfirman loh, apalagi manusia yang menyampaikan, ya. Di saat dia berfirman, anakku lakukanlah Sabat, anakku jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Ya, saya teliti. Ternyata setelah saya teliti, saya menemukan ternyata itu adalah kebenaran yang hakiki, ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini pertanyaannya lagi, saudara, ini yang saya jawab. Saya bukan Advent secara keorganisasian. Nah, saudara tahu arti Advent. Advent itu artinya menantikan kedatangan Tuhan. Jadi setiap umat Tuhan yang menyatakan diri menantikan kedatangan Tuhan, itu adalah artinya Advent. Tapi secara keorganisasian, ya, saya bukan Advent. Jadi apa yang saya kerjakan, saya hanya mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini firman. Saya lakukan. Di firman dikatakan, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jauhkanlah dirimu dari binatang haram, dan sebagainya,
macam perintah-perintahnya sudah saya kerjakan, saya lakukan. Dan saya lakukan itu semua untuk apa? Untuk Tuhan. Dan Tuhan mengajari saya untuk melakukannya untuk apa? Untuk kebaikan saya. Untuk apa? Memperoleh ini tadi, keselamatan yang besar. Ya. Saya melakukan itu dan meneliti semua itu hanya untuk supaya saya memperoleh keselamatan yang besar. Oke. Jika hal itu terjadi, saya tidak tahu hal apa yang dimaksud ya. Oke, nah jadi semua yang saya sampaikan kepada saudara adalah kebenaran daripada firman ya. Oke, ayat yang terakhir. Di saat Tuhan memberitakan kebenaran ya. Dan itu juga dibarengi dengan mujizat-mujizat untuk semakin meneguhkan kita akan kebenaran itu. Dan begitu juga para hambanya ya, yang Tuhan pakai untuk sebagai penyataan akan firman-Nya. Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia roh ya, yang dibagi-bagikan menurut kehendak-Nya. Nah, jadi kebenaran itu semakin diteguhkan lagi melalui jemaat-jemaat Tuhan yang menyampaikan kebenaran dengan karunia-karunia roh. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku.
Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.